Kamu berkata, ini ya, yang melihat video aku ini berkata bahwa Yesus kok tergantung di atas kayu salib. Itu kan orang yang terkutuk kalau digantung di kayu salib. Ini kan yang sering dikeluar dari mulut orang-orang berdosa. Apakah kamu salah satunya yang berkata demikian? Iya. Kalau saya kembalikan perkataan kamu, kamu menghina, mengejek, Yesus itu terkutuk karena dia tergantung di atas kayu salib. Kalau saya kembalikan perkataan kamu, dari mana kamu tahu kata-kata itu? Dari mana? Dari mana kamu tahu kata-kata itu? Dari Alkitab bukan? Mengenai terkutuklah orang yang tergantung pada tiang. Ya kan? Coba di dalam Galatia pasal 3, di sana dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini kan nubuatan ungkapan yang ditulis oleh Musa dalam kitabnya. Dari mana kamu tahu kata-kata itu kalau bukan dari Alkitab? Iya kan? Betul kan? Betul. Terus, kenapa kamu cuma ambil sepenggal saja? Kenapa kamu nggak baca dari atas? Ya, saya akan bacakan. Saya akan bacakan dalam Galatia pasal 3. Itu perikopnya dibenarkan oleh karena iman. Itu sudah jelas perikopnya. Dibenarkan oleh karena iman. Ya, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9 aja. Jadi mereka hidup dari iman. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan Taurat berada di bawah kutuk. Nah, berada di bawah kutuk. Kemudian, berada di bawah kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Hukum Taurat itu banyak loh. Mulai dari 1, 10, dan 613 hukum Taurat dalam orang Yahudi. Ada 613 hukum Taurat. Kamu melakukan semuanya tidak? Kamu melakukan semuanya apa tidak? Kalau cuma 1, 2 kamu lakukan, mentaatinya, kamu terkutuk loh. Kamu terkutuk. Kalau kamu hanya 2, 3 dan mengabaikan yang lain, kamu terkutuk. Coba, kalau kamu mengikuti hukum Taurat, ada 613, kamu sudah lakukan semuanya belum? Belum kan? Hati-hati loh. Hati-hati. Ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Walaupun kamu berhasil melakukan hukum Taurat 613, tetapi itu tidak dapat menjadi pembenaran untuk dibenarkan di hadapan Allah. Justru hukum Taurat itu untuk membuktikan kamu itu salah. Karena kamu gak bisa melakukannya. Coba, siapa yang bisa melakukan 613 hukum Taurat? Siapa? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Terus kamu berkata, apa kalau kamu gak bisa lakukan?
Gitu loh ya. Kemudian dikatakan sini orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar itu apa? Orang yang diperkenan oleh Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Orang yang benar, kita dibenarkan itu oleh karena Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu bukan untuk dibenarkan oleh Allah. Tapi mereka hidup untuk hukum Taurat itu. Berusaha membuktikan mereka tidak salah gitu. Tetapi Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus Kristus itu disalib untuk siapa? Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi dia menebus siapa sih sebenarnya? Saya dan saudara. Kamu yang melihat video ini. Jadi Yesus disalib, menebus kita, menebus saudara, menebus semua orang yang melihat video ini. Terus kamu berkata, Yesus terkutuk. Di mana hati kamu? Di mana? Ya. Hati-hati dalam hidupmu untuk berkata. Kesempatan hanya diberikan kepada orang yang masih hidup, yang masih mempunyai darah, yang masih hidup belum habis waktunya. Tapi kalau sudah waktumu habis, ingat Lukas pasal 16 ayat 19 sampai seterusnya. Di mana posisi orang kaya bukan karena kayanya, tetapi karena dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Begitu juga dengan Lazarus, orang yang miskin bukan karena miskinnya, tetapi karena imannya dia berada di Firdaus, di pangkuan Abraham. Ya, pilihan ada padamu. Tuhan Yesus memberkati.